akan dihakimi oleh Yesus. Yang tidak mendengarkan perkataannya, itulah yang dihakimi. Termasuk murid-muridnya yang durhaka kepadanya, itulah dihakimi. Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa dari domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ketika ada Yesus, muridnya kemudian pergi ke Roma, mengajar orang-orang Roma untuk menjadi pengikut Yesus, dia sudah melanggar hukum yang Yesus terapkan kepada muridnya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu pola yang akan Yesus jadikan sebagai landasan pijakan untuk menghakimi di akhir zaman. Saya mau dipanggil, mau dihukum, pret. Kau dengan mulutmu sendiri mengatakan kau diutus hanya untuk Bani Israel. Betul atau tidak? Betul Bang Suma. Ya sudah, kau tidur sana. Kau hukumi itu dia, yang di belakang kamu tuh, yang ngaku-ngaku murid loh, tapi ternyata mereka bukan Bani Israel. Apa hukuman bagi mereka? Udah Bang Suma, sudah ada Matius 7, 22, 23. Aku akan usir, aku tidak mengenal mereka kok. Meskipun maki namamu. Iya kan aku udah bilang, waspadalah kepada penyesat yang datang memaki namaku. Dan mereka ini semuanya memaki namaku, padahal saya tidak mengenal mereka. Itu realita, itu fakta, itu real. Itu fakta. Makasih sahabat Izi, barakallahu fiik. Ya. Petrus itu adalah murid Yesus ya Bang Juma ya. Kalau penderitaan Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi menurut Petrus beda Bang Juma. Petrus 4 ayat 16. Saya tidak mendengarkan suaranya Allah. Itu sedikit ucapan murid Yesus Bang Juma. Sebentar dulu, diajak diskusi yang agak apalah kan. Kalau Bapak ini kan dia juga dari sana dia bicara. Bentar, lu dosen tapi nggak punya adab ya. Bukannya salam dulu apa dulu, ini dosen kayak gini apa sih? Ini biarin dulu, ini lagi diskusi loh. Saya bawa Petrus 4 ayat 16 Bang Juma ya. Silakan. Itu Petrus itu adalah murid selama pengajaran Yesus hidup ya Bang Juma ya. Iya. Kali ini banyak bicara. Petrus murid Sebagai orang Yesus. Kristen, maka janganlah ia malu. Betul. Itu menurut hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu di Petrus 4 itu menceritakan semua penderitaan Bang Cuma. Tolong tunjukkan saya bukti Bang. Abangku, tolong tolong kasih saya bukti. Bicara sedikit. Sabar dulu. Tolong kasih saya bukti Petrus mengakui bahwa itu tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pengakuan Petrus itu adalah tulisannya. Ini surat Petrus. Ya, judulnya surat Petrus. Judulnya surat Petrus. Yang menamainya siapa? Menamai surat itu Petrus itu siapa? Petrus di mana? Di mana Petrus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, yang kedua ya. Coba Anda kemudian lihat bagaimana Yesus menerangkan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bahkan Yesus di dalam Matius 12, Matius berapa itu? Matius 16. Ya, Matius 16. Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Kemudian Matius 24 nomor 24, Yesus palsu menyesatkan Petrus. Kalau abang Yesus bawa palsu, kalau Bang Juma bawa, Bang Juma bawa penyangkalan 3 kalinya Petrus. Suara dia sinyalnya kayaknya Gurunda. Tuh, putus dia. Itu dosennya naikkan lagi kembali. Iya. Dosen apologet kan? Iya, dosen STT kalau Bang Juma, dosen STT. Suruh naik sini. Ya, gimana?
kalau Bang Juma bawa data itu bahwa Yesus bilang Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali, berarti Bang Juma percaya itu omongan Yesus, dia menyangkal 3 kali. Di dalam kitab saudara tertulis seperti itu. Bang Juma percaya itu omongan Yesus. Saya tidak percaya kalau itu omongan Yesus, tapi itu tertulis di dalam kitab saudara. Dan narasinya Yesus Kalau Bang berkata, Juma percaya, sebelum ayam ya, bertokok, berarti kalau Bang Juma percaya itu begitu. perkataan Yesus, berarti Bang Juma percaya penyaliban Yesus dong. Karena penyangkalan Penyaliban itu, itu ada terjadi. kan? Penyaliban itu terjadi Terjadi, memang. Terjadi penyaliban itu. Iya, penyangkalan itu pun ada. Penyangkalan itu pun ada Iya. terjadi. Bagaimana dia tidak menyangkal? Itu bukan Iya. Yesus. Engkau akan menyangkal aku? Nggak mungkin, Bang. Kok nggak mungkin? Nggak begitu. Kok nggak mungkin? Kok begitu? Bang Enggak, Juma kok lari- nggak mungkin? Itu Kenapa kan- Anda mengatakan nggak mungkin? Loh, gini, Bang Juma, pada saat pengajaran yang keluar dari mulut Yesus bukan atas kehendak Yesus, melainkan kehendak Bapa di surga. Berarti Nah. firman dari Bapa. Nah, sekarang yang ada nggak diucapkan kehendak pada Bapa muridnya. agar- dan itu ada nggak- pasti terjadi. Ada nggak kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang salah? Di mana tertulis? Ada Ya, nggak? nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya nggak ada. Sementara Yesus Nggak ada. melainkan kehendak mula yang terjadi. Kan begitu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Lukas 22 nomor 4344. Kan gitu. Nah, kehendak Bapa yang terjadi. Makanya coba Anda baca di dalam Matius 16 nomor 23. Nyala iblis. Kenapa Petrus disebut nyala iblis? Karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis. Betapa dahsyatnya ucapan Yesus di situ. Coba Anda pelajari. Nggak gitu, Bang. Nggak gitu. Coba Anda yang Gini, Bang, jelaskan. ya. Baca coba Matius Bang, 16 gini, itu. Bang, Iya. Gini. Kalau Abang bilang karena bukan Yesus yang disalib, makanya disangkal oleh Petrus. Nggak mungkin Petrus menceritakan penderitaan Yesus, Bang, di surat Petrus. Itu nggak mungkin, Bang. Saya Kalau bilang Abang kepada, saya katakan Petrus kepada, menyangkal itu karena bukan Bicara- Yesus yang disalib. bicara sendiri dia soalnya. Saya lucu Anda ini ya. Kalau bilang Petrus yang menulis surat itu berarti Petrus sudah murtad. Itu dulu. Dan kalau Anda mengatakan Petrus itu yang menulis kitab Petrus, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Apa itu? Yesus palsu berhasil menyesatkan murid pilihan, yaitu Petrus. Kan sudah dinubuatkan. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat, tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Kan ada dalilnya. Jadi kalau misalnya benar Petrus yang menulis kitab Petrus, berarti betul Petrus benar-benar sudah murtad. Syukran. Itu dalil, Bang. Jadi tidak ada jalan untuk membenarkan ajaran yang menyeleweng dari ajaran Yesus, titik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan. Kalau ada murid yang mengajarkan Yesus Tuhan, berarti dia sudah murtad dari ajaran Yesus. Mengenal Yesus untuk selamat, kita mengenal dia sebagai apa? Untuk selamat. Utusan. Utusan, udah selesai. Iya. Dia Terus? utusan. Ketika Terus? dia di dunia, Bang. Nah itu berarti ada embel-embelnya. Berarti mulut mengatakan utusan, Embel-embelnya. tapi dia Tuhan. Berarti Anda penyesat. Lain di mulut, lain di praktik. Berarti Anda. ngomong begitu. Loh, iya dong. Kalau Anda mengatakan Yesus utusan Bang Suma, tapi di gereja dia menyembah Yesus, berarti Anda penyesat. Anda penipu berarti. Berarti Anda mempraktekkan Filipi 1 nomor 18.
terkait Yesus mau diberitakan dengan cara Ada yang mengelabui. nipu. Gak ada yang nipu bang. Tapi Anda menyembah Yesus. Ya karena memang hanya dalam nama Yesus untuk sampai kepada Bapa. Gak bisa, satu-satunya Tuhan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya, gak boleh ada yang lain. Apakah Anda tidak bisa menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tanpa menyembah Yesus? Cukup mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus, terima kasih, Engkau telah mengajarkan saya bagaimana cara saya menyembah kepada Tuhan kita. Nah itu, ini enggak. Yesus, aku sembah kau ya, biar kau sampaikan ke Bapa ya, bahwa aku menyembah dia dalam dirimu. Apa pula? Mana ceritanya? Gini ya bang. Peneng kono. Itu rep nendi mlaku aku ngejelo wedhus. bang, ini kan kita santai ya bang ya, nggak ada mau menghujat Santai bang. banget. Ini parah ini. Tenang. Kian ini. Jadi gini bang, kan ini sesuai Alkitab bang. Di Petrus berbunyinya seperti itu sesuai datanya bang, yang saya tadi tunjukkan. Bahwa memang pengajaran dari Petrus seperti itu. Petrus kan muridnya bang, gitu loh. Jadi jangan lagi framing itu benar Petrus, itu beneran surat Petrus. Enggak begitu bang, kan memang tertulisnya begitu surat Petrusnya. Kalau saya nggak begitu, saudaraku. Kalau saya konsentrasinya, saya sebagai seorang Muslim pun mendudukkan semua perkara diskusi entah konsep apapun itu selalu mengarah ke Yesus. Saya tidak pernah tergantung oleh siapapun itu. Yesusnya yang menjadi acuan saya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, Kalau kayak gitu waspadalah kepada Yesus pusing palsu. juga. Kenapa jadi pusing? Jangan pusing dong. Jangan pusing. Iya bang, gini loh bang, itu kan Alkitab kita bang, kita yang pegang. Oke, Itu saudaraku. kita baca. Saudaraku begini. Ketika Anda membaca Yohanes 3 nomor 16, dengarkanlah dia. Siapa dia itu? Petrus. Duh, kok ada Nggak pelanggaran apa-apa, ya? aman, nggak apa-apa aman. Nanti Dengarkanlah dia. Dia siapa? Petrus. Aman ini. Lanjut. Iya, dengarkanlah Lanjut. dia. Apa datanya? Yohanes berapa? Yohanes 3 salah satunya. Coba Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Yesus itu atau percaya kepada Petrus? Yesus di situ bang. Nah, Yesus kan? Kenapa? Berarti kita harus mendengarkan Yesus kan? Betul. Oke, kita harus percaya kepada Yesus. Matius 17 nomor 5, dengarkanlah dia. Dia siapa? Yesus. Intinya mau apa ini? Intinya mau Iya, kemana? yang bang? harus kita dengarkan itu Yesus. Yang harus kita percaya itu Yesus, bukan Petrus. Ya kan dia muridnya bang. Dia yang dipilih jadi rasul. Rasulnya kan Petrus. Kalau murid sudah bertentangan dengan Yesus, apa masih bisa didengar? Apanya yang bertentangan? Kan mereka ketemu. Yesus berkata kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Lah, Matius 28 abang nggak Nah pakai. itu kan ada Kristus palsu, kan udah kebilang. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang dengan tanda, membawa tanda yang dahsyat. Biar. Hah? Kristus palsu membawa tanda Kenapa yang balik lagi dahsyat. ke sana bang? Lah harus. Iya. Nih, kutanya dulu saudara, ada nggak potensi murid-murid Yesus murtad? Iya, dia tertulisnya memang akan menyesatkan orang pilihan juga. Nah itu terus
Terus kenapa Anda cuman nggak kan- jadikan itu sebagai benang merah? Ketika Yesus mengajarkan A, tapi murid mengajarkan Z, kenapa nggak Anda jadikan sebagai benang merah? Aduh, gimana ya Bang ya? Abang ini Kalau sih, saya diulang lagi, tetap diulang percaya lagi, kepada Yesus, bingung saya tetap jelasinnya. mendengarkan Yesus. Saya tidak mau mendengarkan Petrus ke, Potros ke, saya nggak mau tahu itu. Karena Yesus memberikan ruang. Ingat kata Yesusnya. Ketika kemudian orang berpikir tentang penyaliban akan terjadi terhadap Yesus, maka Yesus sendiri mengatakan, "Enyalah iblis." Bayangkan itu. Oke, jamaat pertama itu didirikan oleh siapa Bang? Yang Jamaat pertama didirikan menunjuk Petrus. pertama untuk jamaat pertama itu siapa? Petrus, Tapi kan atas perintah Yesus kan? iya. Iya. Ya berarti kan nggak salah dong. Apanya? Ya, justru karena itu. Coba Anda baca. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan maut tidak akan mengambilnya. Kan gitu. Berarti kalau begitu, penulis Petrus bukan murid Yesus. Wah, kok gitu? Sekarang begini. Aduh. Sekarang begini. Jemaat Yesus itu, apakah ada orang-orang yang tidak bersunat? Kan ada dua Bang diutus, Petrus untuk bersunat, Paulus untuk tidak bersunat. Nah, itu pengakuan Paulus kan. Nah, sekarang surat yang Anda baca, yang Anda gunakan Petrus ini, ada nggak pengakuan Petrusnya sendiri bahwa dia adalah yang nulis? Ada nggak? Susah kalau Abang minta begitu terus. Sebagaimana Aneh. Lukas mengakui dia yang nulis, Paulus mengakui dia yang nulis, penulis kitab Yohanes mengaku dia yang nulis, penulis kitab Matius juga demikian. Ada nggak Petrus mengaku dia yang nulis Petrus? Ayo. Ada nggak? Bang, masa ayat Alkitab mau dibuat kata pengantar sama yang nulis Belum di tahu. belakangnya? Kan lucu, Abang ini. Coba Anda Aneh. baca. Coba Anda baca surah-surah Paulus. Aneh Abang. Ya, coba Anda baca surah-surah Paulus. Gak begitu loh konsepnya Bang. Coba Anda baca. Coba Anda baca Gak begitu. surah Paulus. Peratamaan. Jadi Bang, saudara, kalau ada Petrus, yang kita imani, yang tertulis itu Bang. nggak boleh begitu, nggak bisa saudara. Begini. Yang tertulis begitu, tapi Abang minta nyari-nyari siapa yang nulis, siapa yang lucunya Kalau Bang. Yesus memberikan legitimasi, seperti Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Quran, khuzu al-Quran min arba'ah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau ada jaminan dari Yesus kepada kitab yang Anda genggam sekarang, Anda boleh berbicara seperti itu. Itu kan kitab kami Bang, itu kan kami imani sebagai kitab suci. Bagaimana mungkin Anda mau merubah itu? Itu kalau Yesus memberikan legitimasi kepada kitab tersebut. Masalahnya adalah kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, sebagai yang Anda anggap sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengenal penulis. Yesus tidak memberikan legitimasi. Yesus tidak mengenal. Enggak perintah Yesus kepada Petrus untuk menulis. Ya nggak tertulis, nggak ada. Ya nggak ada. Berarti apa dasar Anda mengatakan bahwa buku Petrus itu adalah kebenaran? Memang surat Paulus, ini Petrus kok. Ya, maksud saya, dari mana asalnya Anda mendapatkan kemudian data kredibel bahwa tulisan Petrus itu adalah sebuah kebenaran? Fakta memang tersalib. Fakta apa? Berarti penderitaan di situ. Anda baca Matius 23 deh. Yang celaka ahli Taurat, yang celaka orang Farisi, yang celaka kemudian orang-orang Yahudi, bukan Yesus.
Tidak ada nubuatan celaka bagi Yesus. Yesus itu orang mulia. Yesus itu orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Orang yang sangat dilindungi oleh Tuhan, yang nggak mungkin Yesus tersentuh. Jangankan dibunuh, kena panu pun Tuhan tidak izinkan. Camkan itu. Tidak ada kecelakaan bagi Yesus, nggak ada. Beliau itu manusia yang sangat dimuliakan oleh Tuhannya. Coba Anda baca Yohanes 17, nomor 1, nomor 2. Ya, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana mungkin kemuliaan menjadi kutukan? Berpikirlah bang. Yesus itu dimuliakan Tuhan sebelum dunia ada. Oh, tiba-tiba nafsunya Kristen dia dikutuk. Itu udah ku jawab kan. Yang menghilangkan kutuk itu dari kutuk Taurat bang, bukan Yesus yang jadi kutuk. Masalah generasi. Sebab ada tertulis, terkutuklah di orang yang digantung. Orang yang digantung pada zaman itu siapa? Kalau punya salah, iya, kan dia nggak bersalah. Nah terus kalau dia nggak bersalah terus dia digantung, berarti salah gantung. Untuk menghilangkan kutuk dari Taurat bang. Bagaimana Nggak paham. Saudaraku, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa pula Tauratnya yang harus dikutuk? Kebalik kalian punya konsep agama itu. Orang yang tidak ada yang sanggup bang. Kata siapa? Saudara salah. Paulus sendiri mengatakan dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus sang pembunuh mengaku tidak bercacat kan dalam menjalankan orang, bang. Banyak. Paulus mengaku tidak bercacat. Ya, Paulus Rasul bang, wajar lah. Ya, Paulus yang mengajarkan makan babi, menyembah manusia pun mengatakan tidak bercacat. Gimana kok? Menggantinya menjadi hari Minggu, bla 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 bla. Mengaku tidak bercacat. Solusi di dalam kenapa ada imamat 1 nomor 2, saudara? Kenapa? Karena kalau kamu tidak sanggup menjalankan hukum Torah, kamu menjalankan hukum Torah, tapi kamu melakukan dosa, apa solusinya? Korban hewan. Sederhana bukan? Kenapa? Mana pendeta Yunus tadi? Kenapa saya ditinggal ini? Pusing dia. Pusing dia kabur. Pusing. Bukan, Bang Juma ini muter-muter di situ aja udah dijawab. Saudaraku begini. Saya udah jawab loh bang. Saudaraku begini. Di dalam kitab Tawarik 7:14 itu diterangkan bahwasanya ketika hambaku mencari wajahku lalu mereka meninggalkan kesalahan dosa-dosa mereka, berpaling dari kesalahan mereka lalu mencari jalan, aku mengampuni dosanya dari langit. Kan gitu. Pertanyaan saya, tunggu dulu, pertanyaan saya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapus dosa kita tanpa penyaliban? Ya mampu aja. Mampu, udah selesai. Selesai. Kok selesai? Ya Anda tinggal habis ini Anda tinggal mandi junub, mandi besar, habis itu Anda wudhu, angkat tangan, ya Rob, pencipta langit dan bumi, ampuni segala dosa-dosaku. Terhapus gak? Ya kalau kelakuan kita nggak sesuai nggak terhapus lah bang. Anda bertobat, Anda memohon ampun. Pertobatan hanya dalam baptis bang. Ketawa lagi. Aduh, Anda ngerti nggak? Kalau Anda dibaptis itu berarti Anda coba baca di dalam Galatia 4:27, coba Anda baca. Benar nggak itu? Galatia 3 nomor 27. Coba Anda baca. Benar nggak itu yang saya katakan? Coba. 3. Coba Anda baca Galatia nomor 7. Ayat 7. Coba. Iya. Galatia 3:27. Bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak. Oke. Galatia 3:27, Camone. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Justru kalau saya dibaptis, saya menjadi Kristus palsu. Ayo.
Kok bisa? Ya enggak lah. Coba Anda Bang. baca lagi Maksudnya pelan-pelan. itu. Baca. Ini saya jelasin ya ayat Ah, itu coba, ya. coba Saya jelasin coba. ayat itu ya. Bang. Jelasin. Jelasin. Karena Baca dulu kamu baru. semua yang dibaptis, ya ini saya baca. Maksudnya, ketika dilakukan pembaptisan, berarti orang tersebut atau hamba tersebut sudah mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Penyelamat dan hidup sama seperti Kristus. Itu, Bang. Seindah apapun kalimat yang Anda susun, di situ jelas Loh, tertulis. enggak, itu memang itu, Bang. Anda mengenakan Abang Kristus. Anda mengenakan Kristus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada yang bukan polisi mengenakan pakaian polisi, apa namanya? Polisi apa namanya? Ini konsepnya Abang kemana-mana. Jadi mau ngomongin Kemana-mana. gabungan gitu. Anda mengenakan Kristus. Kristus itu gelar kepada dia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menggunakan gelar Kristus tapi Anda bukan Kristus, apa namanya? Memang sudah menjadi anak Tuhan, Bang. Kampret, anak-anak Tuhan pula. Anak malaikat aja kagak. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Ketika Anda bukan Kristus tapi mengenakan Kristus, itu apa namanya? Anda bukan PNS tapi mengenakan PNS. Itu apa namanya? Anda bukan TNI tapi mengenakan TNI, itu apa namanya? Gadungan. Kristus palsu. Kalau kok bentar. Kristus palsu. Bentar dulu, Bang. Abang kan analoginya ke profesi. Kalau profesi ya bisa disebut gadungan, Bang. Kalau profesi Kristus bisa itu disebut profesi gadungan. atau bukan? Cuman Kristus kan itu kita memang gelar. Kristus itu gelar, Bang. Bukan profesi, Bang. Bukan Profesinya sebagai Kristus. Orang yang diurapi itu, dia datang kemudian mengajar, menggembalakan jemaatnya. Itu profesi sebagai Kristus. Betul. Itu profesi. Ya betul, sekarang sudah betul. Nah sekarang Anda yang bukan Kristus mengenakan Kristus, itu benar atau tidak? Bang, maksud ayat ini itu setelah dibaptis atas nama Kristus, kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itu ya, Bang, yang dimaksud. Abang ini nggak maksud. Tuh, kalau dijelasin begitu ya, Bang. Aneh, lucu Abang tuh. Mengenakan Kristus. Anda harus mengenakan Kristus. Anda yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Hei, masuk ulang generasi. Semua pendeta dari data itu pasti akan bilang yang sama, bahwa ketika iya dong, pembaptisan masa mau pertobatan mengiyakan itu, saya cuman pingin ketawa aja. Mengenakan Abang Kristus. ini lucu. Mengenakan Kristus. Anda paham tak Kristus itu orang pilihan, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, Betul. orang yang ditentukan Tuhan. Lantas Betul. Anda mengambil predikatnya, Anda ngambil titelnya. Kita ditentukan Tuhan untuk menjadi Kristus, Bang. Untuk menghuni surganya, untuk mengenakan di Kristus. dalam nama Kristus, betul. Wih, mantap kali. Jadi benarlah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Berarti benar dong kata Yesus. Itu beda lagi, Bang. Itu beda lagi. Tadi udah ku jawabnya yang itu. Loh, kenapa balik lagi? Kalian kan memakai nama Kristus, benar nggak? Kalian mengenakan Kristus kan? Kalian mengenakan Kristus kan? Betul. Nah, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Nah, siapa sekarang yang memakai Kristus? Berapa miliar, Bang, orang Kristen ini, Bang, yang menggunakan nama Kristus?
Itulah yang Yesus sebut. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang Yesus maksud. Kalian. Abang ini aneh, nggak ngerti, dikasih tahu kok malah kayak gitu. Saya tanya sama saudara, ada nggak 12 murid Yesus yang mengenakan Kristus? Ada nggak? Ini ke-12 murid loh. Ada nggak di antara ke-12 murid yang mengenakan Kristus? Nggak ada. Terus kenapa kalian mengenakan Kristus? Bang, maksud mengenakan Kristus di situ jalan hidupnya sama seperti Kristus, Bang. Nah, Kristus. sekarang pertanyaan Gitu saya, loh, Bang. kalau jalan kalian sama seperti Kristus, Kristus menyembah Kristus nggak? Kan tadi udah aku jawab di Yohanes tadi itu. 3 yang bersaksi di surga, ketiganya adalah 1, Iya, Bang. Yesus menyembah Yesus nggak? Ya enggak lah, pada saat pengajaran dia memperkenalkan Bapak. Yesus Apa yang makan babi muter-muter? nggak? Ya karena dia mengikuti hukum Taurat kok. Katanya hidup sama seperti Kristus hidup. Gimana sih? Kok jadi beda sekarang? Nah, hidup seperti Kristus, mengenakan Kristus, Bang, hidup di seperti Galatia, Kristus. Di Galatia matinya Kristus di tiang salib membatalkan hukum Taurat, Bang. Jadi kita Kata siapa? terbebas dari hukum Taurat. Kata siapa? Rasul Paulus. Berarti kalian mendengar Paulus kan? Bukan mendengar, karena kan itu yang Matius 15 Matius 15 yang harus didengarkan itu Matius 17 nomor 5 yang harus didengarkan Yesus, bukan Paulus. Kata Yesus nih, Matius 5 nomor 19. betul, Bang. Betul. Barang siapa yang mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat. Anda percaya dalil itu? Betul. Paulus mengajarkan menghilangkan nggak? Menghilangkan. Ini parah ini. Masalah generasi. Kata Yesus menempati mana? Tempat terendah atau tempat tertinggi? Tenang. Dia membebaskan kita, Bang, Iya. dari kotor hukum Taurat itu. Siapa yang mengatakan itu? Gimana ya? Barang Ada pembahasan siapa? lain nggak, Bang? Jangan muter-muter aja, Bang ini. Kalau udah dijawab ini, kenapa jadi muter-muter? Parah ini saudara saya ini. Barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan Betul. menempati tempat terhina. Berarti Paulus ini menempati tempat yang mana? Karena sudah dibatalkan ketika dia mati, Bang. Lah, tertulisnya begitu, Abang ini kacau, Abang. Gua off cam ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Lo mending off cam, muka lu udah makin aneh. Muka lu makin berantakan. Makin berantakan itu muka lu. Biasa aja. Allah ya. Biasa aja sebenarnya. Lucu. Nangis. Memang Bang Jumal kan hanya baca tapi kan mengartikan sendiri. Kita ini Bang ya. Kita kalau mengartikan data atau ayat yang tertulis enggak. Jadi Itu caranya. Jadi gimana caranya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang jelas, paling ya. terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain Oke, untuk pada saat meniadakan hukum Taurat, pengajaran itu kan sebelum dia akan menempati tempat terhina. menebus kutuk hukum Taurat, Bang. Sebelum dia menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, Bang. Ucapan itu kan sebelum dia disalibkan, Bang. Iya.
Nah, Yesus mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu Betul, batal. betul, Datang Paulus. betul, betul bang, betul. Datang Paulus Oh, bukan mengajarkan. datang-datang bang, bukan datang-datang bang, bukan datang-datang. Tapi Kan jelas data itu setelah kematian Yesus di tiang salib, selain menghapuskan dosa manusia, dia juga menghilangkan kutuk hukum Taurat bang. kata Itu, siapa? Bang. Kata siapa? Kata siapa? Kok kata siapa? Memang tertulisnya begitu. Iya, kata Kok siapa? Kata siapa Tertulis lagi? itu kata siapa? Rasul Paulus itu dipilih, Bang. orang yang dipilih. Ternyata Paulus. Kacau penonton. Jadi Yesus versus Paulus ini sekarang. Bukan, memang dia dipilih bang. Dipilih. Dipilih pada saat abang buka wahyu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Abang buka kitab kisah para rasul. Kisah para rasul itu bercerita tentang bertemunya Paulus dengan Yesus bang. Itu cerita siapa yang susun? Tuh, abang begitu terus pertanyaan. itu Muka lu makin berantakan. Muka lu makin berantakan, sumpah. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih, engkau yang 12? Dan di situ tidak ada Paulus. Aduh, sakit perut ketawa. pada saat mau ke Damsik bang, pada saat mau ke Damsik itu baru terpilih Bang. Terpilih, alasan terpilihnya kan ada. Astagfirullahaladzim. Yesus sudah tak ada. Kok dia dipilih lagi? Yesus tak ada lagi di situ. Roh kebenaran kan datang bang. Setelah itu Yang datang Yesus kan akan kepada Paulus meminta atau roh kepada Bapa, kebenaran? roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh yang datang itu bang. Iya, Roh siapa yang namanya? Siapa namanya roh Cahaya, kebenaran? Bang. Cahaya. Iya, siapa? Yesus. Lah, Yesus. kata Yesus yang datang roh kebenaran, bukan dia. Ya memang kalau dia yang datang harus dengan Mukanya. kemanusiaan bang. Aduh, parah. Kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya bang, tubuh kemuliaan. Berarti Kalau bukan dia yang datang. Roh bang, roh Bukan kebenaran. Yesus, bukan Yesus. Kenapa bisa nyimpulin begitu? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi dulu. Maka yang datang ada Bang, roh setelah aku kebenaran pergi. itu dari sang sumber. Betul, dari sang sumber, Kebenaran betul. itu datang dari Iya, sang tapi sumber. bukan Yesus. Betul. Tapi bukan Yesus. Yohanes 16 Itulah yang datang. Yohanes kepada- 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi ada 4. Ada 3. Ini 4 apa 3 sih? 1, 2, 3. 3. Yang pertama adalah Yesus palsu yang datang, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga di penghujung penutup Yesus asli. Jadi akan ada 3 yang datang menurut Yesus. Yang pertama si palsu ngaku Yesus, kemudian yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Yang datang kepada Paulus ini yang pertama nih, Yesus palsu. Roh kebenaran datang membawa Quran. Lalu nanti Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27, nomor 30, barulah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Itu versi ya bang, versi Al-Quran kan itu bang. oh itu kitab sendiri, kitab Anda sendiri yang mengatakan itu.
Sekarang saya tanya sama Anda. Iya, roh kebenaran itu kan datang dari sang sumber, Bang. Betul. Sebentar dulu. Betul, sang Abang sumber. saya jelasin dulu, nggak mau. Pencipta langit dan bumi sebagai sang sumber mengutus Yesus sebagai nabi untuk kaumnya Bani Israel. Lalu setelah itu mengutus roh kebenaran untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Anda. Nah, di akhir kehidupan bumi ini akan datang Yesus, Nabi Isa sebagai penutup. Nah, sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran dan Yesus itu berbeda. Udah? Udah. Ya, oke. Yang datang dari Bapak, sang sumber, itu pasti benar, Bang. Oke. Jadi, yang datang ke Paulus, ya memang itulah adanya firman itu, Bang. Jadi yang disampaikan memang sesuai firman yang datang, Bang. Gitu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Tapi palsu. Itulah, Abang. Sulit. Loh, kok itulah abang? Yesus itu datang menurut malaikat, dia datang sebagaimana dia pergi. Menurut Yesus dia datang sebagaimana anak manusia. Betul. Dia datang membawa tanda-tanda. Tanda-tandanya ketika ia datang adalah seluruh manusia akan melihat dia dan dia berada di langit. Di tengah langit dia akan datang muncul Yesus itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu terjadi? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus bukan dia.